Oke, selamat pagi kepada Pak Mukalason selaku dosen pengampu dari mata kuliah Algoritma Struktur dan Data. Di sini saya Aksen Nurul Bandung Sinaga dengan NRP 50262411094 dan teman saya Vinelia Santosa dengan NRP 50262411074 akan menjelaskan final project kami di yang pertama yaitu modifikasi dari game ular tangga. Jadi eh, modifikasi atau fitur yang kami akan jelaskan, pertama, kami akan menjelaskan mengenai welcome page dari game kami. Jadi mungkin bisa dilihat di game kami. Untuk welcome page-nya ini nanti akan berisi beberapa data seperti eh, nama gamenya, kemudian akan diinputkan berapa jumlah playernya, kemudian nanti juga kita bisa men-setup nama dari tiap playernya. Nah, untuk codingannya sendiri, sebelum kita melihat ke gamenya, itu kita juga men-set ukurannya, warnanya, kemudian eh, dari tiap-tiap kata atau outputnya. Nah, ini adalah tampilan dari game kami. Jadi ada judul gamenya yaitu Galaxy Board Adventure, kemudian ada panel play, rules, dan juga exit. Untuk panel playnya, kita ada 4 tipe permainan, yaitu dari 1 player, 2 player, 3 player, dan 4 player. Dari masing-masing ini ketika kita pencet akan ada eh, warna roket dan juga kita bisa men-setting nama dari playernya. Nah, seperti itu untuk dari welcoming page. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai leaderboardnya. Nah, untuk sistem leaderboardnya ini, nantinya ini tuh akan eh, berfungsi eh, sebagai siapa sih yang memiliki poin terbanyak. Nah, apabila roketnya itu, nah nanti poin dari tiap soal yang benar dan juga dari tiap langkahnya itu akan dimasukkan ke dalam leaderboardnya ini. Untuk codingannya sendiri itu ada di sini, di mana kita juga sama seperti welcoming page, juga men-setup backgroundnya, ukurannya, ukuran tulisannya, dan perhitungannya. Nih, ada di sebelah sini. Nanti ada posisinya di posisi berapa, kemudian nama playernya yang tadi bisa dimasukkan, kemudian ada berapa poinnya. Dan ini adalah warna yang akan didapatkan untuk sebagai indikator poinnya. Mungkin itu dari dua fitur yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem poin. Nah, sistem poin ini uh, ada di game, uh, di board, sorry. Nah, ada di sini di assign special nodes. Jadi di mana poin planet itu ada yang spesial. Di mana tadi kalau sudah dilihat ada yang berwarna kuning itu akan menambah poin lebih tinggi daripada planet yang lain. Nah, nantinya itu akan dimasukkan di bagian game page di handle node event. Jadi, kita bisa lihat codingan yang di sini. Point planet itu nanti nodes-nya itu dimasukkan ke case point ini. Nanti dimasukkan ke case black hole jika mendarat pas waktu berhenti. Jadi ketika dia sudah mendarat di sebuah planet, dia akan menambah poin di leaderboard yang tadi sudah saya jelaskan. Sehingga poinnya tercatat eh, poinnya tercatat untuk menambah poinnya di leaderboard sehingga dapat berulang terus-menerus. Ini juga ada di black hole ketika dia maju atau teleport. Karena ketika nanti ada fitur di mana ketika dia uh, meroll di suatu tempat, dia akan mendapatkan poin tertentu. Mungkin itu saja dari fitur uh, penambahan poin pada leaderboard. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uh, roll apabila kita mendapatkan roll 5. Jadi ketika kita meroll dadu dan mendapatkan angka 5, itu kita akan mendapatkan
tambahan kesempatan untuk meroll lagi. Nah, itu dijelaskan atau kita coding di game page di bagian handle not event. Nah, ini tuh dijelasin di bagian sini. Nah, di sini ketika current indeksnya itu di modulo dengan 5 itu hasilnya 0 atau artinya ketika dia di roll dia dibagi dengan 5 sisanya itu 0 artinya dia hanya bisa kelipatan 5 dia akan mendapatkan lagi 5 roll again. Artinya dia uh, dadunya itu berangka 5 dan mendapatkan kesempatan untuk roll lagi. Nah, ini nanti akan ada timer delay terlebih dahulu, lalu akan nge-roll lagi dan akan menjalankan next turn atau ke pemain selanjutnya. Nah, itu dari bagian kelipatan 5 untuk roll dice-nya. Yang terakhir selanjutnya adalah sistem dice. Nah, dice-nya sendiri itu dibuat eh, sama kayak tadi yaitu eh, roll-nya itu random dari 1 sampai 6. Ini last roll 1 sampai 6. Jadi membatasi dadunya ini meroll hanya sampai 6. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fitur selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari fitur penerapan dari Jigsaw algorithm, yaitu pada saat kita berada di node ataupun kotak, yaitu bilangan prima seperti 2, 3, 5 dan seterusnya. Kalau misalkan di sini kita akan mengecek dulu apakah dia akan bilangan prima, dan juga kita akan menghitung dengan menggunakan sebuah jalur yang mana kalau misalkan kita eh, mendapatkan sebuah privilege, yaitu kita hitung di bagian method calculate move path. Nah, di sini kita menggunakan boolean has privilege. Nah, kalau misalnya kita berada di sebuah privilege ataupun kita mendapatkan sebuah node berisi bilangan prima, maka kita akan mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu pada saat kita berada di dadu selanjutnya, kita misalkan mendapatkan dadu angka 6 dan di antara 6 step tersebut kita mendapatkan eh, sebuah tangga ataupun dalam konteks game kita merupakan sebuah black hole. Nah, di sini is forward dan juga mendapatkan privilege, maka secara otomatis node kita ataupun kita sebagai sebuah player akan langsung jump in ataupun langsung berteleportasi ke tangga ataupun dalam konteks game kita merupakan sebuah black hole akan secara otomatis, dan step selanjutnya yang merupakan kalkulasi dari eh, dice tersebut akan ditambahkan setelah kita mendarat di ujung black hole tersebut. Misalkan kita mendapatkan angka 6 dan setelah mendapatkan black hole tersebut kita masih ada sisa 3 step dari dice tersebut, maka kita akan maju 3 step lagi sehingga kita mendapatkan sebuah algoritma paling pendek, yaitu penerapan dari Dijkstra algorithm. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari fitur selanjutnya, yaitu terdapat sebuah planet yang mengitari, yang berjalan dari arah kiri hingga kanan dari panel game kami, yaitu jika kalau misalkan dari salah satu player kami menabrak sebuah planet di tempat yang di terdapat roketnya tersebut, di node-nya tersebut, maka akan muncul sebuah notifikasi, yaitu kita harus men-solve sebuah soal matematika. Dan kalau misal untuk agar kita bisa dapat ngeroll dice selanjutnya, kalau misalkan jawaban kita salah, maka kita tidak bisa meroll dice satu satu kali setelah kita menabrak, dan player selanjutnya itu mendapatkan kesempatan roll dice 2 kali. Seperti misalkan kita contohkan mendapatkan angka yang salah, jawaban yang salah, maka next playernya akan mendapatkan double roll dice, dan kita tidak mendapatkan kesempatan 1 kali dice di langkah selanjutnya. Untuk di bagian kodenya itu sendiri, yaitu di bagian game page, yaitu kita akan menghandle dari collisionnya tersebut. Kalau misalkan kita mendapatkan tadi terdapat sebuah planet yang secara random itu berada di ketinggian tertentu, dan pada saat bersamaan yaitu menabrak ataupun bertepatan dengan node yang kita tempati sebagai sebuah roket, maka akan eh, mendapatkan sebuah notifikasi ataupun sebuah event, yaitu your rocket crash into a planet, yang mana terdapat notifikasi tersebut. Dan kalau misalkan kita berhasil menjawab soalnya, kita bisa merepair ataupun bisa dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kita inisiasikan di sini jika kalau menggunakan if else, dan
kita handling punishment tersebut ataupun hukuman menggunakan metode tersendiri. Kalau misalkan dari langkah soal matematika tadi itu menjawabnya salah, maka akan terinisiasi di metode punish player, yaitu maka akan terjawab salah sehingga eh, player selanjutnya akan mendapatkan giliran dua kali, dan player yang menjawab salah tersebut akan eh, tidak bisa dapat meroll dice selama satu kali. Dan ini merupakan untuk dari desain dari planetnya yang bergerak dari kanan dan kiri tersebut. Kita men-set colornya, mendraw, dan juga membuatnya menjadi sebuah oval sehingga membentuk sebuah planet. Untuk fitur selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari audio manager, yaitu salah satu kelas yang ada di game kita, yaitu kalau misalkan kita mengeplay ataupun memencet tombol play pada saat di awal, maka secara otomatis akan memplay sebuah BGM ataupun background musik yang sudah kita inisiasikan juga di filenya sesuai dengan namanya. Kalau misalkan memang ada nama yang sesuai dengan filenya, maka akan otomatis terputar dan akan terloop di bagian di audio manager tersebut. Seperti yang kita contohkan, yaitu terdapat sebuah musik yang kalau misalkan kita tetap berada di game log ini, maka akan tetap terlooping hingga gamenya itu berakhir. Dan juga kita terdapat sebuah sound effect pada saat roketnya itu berjalan. Setiap note itu akan terdapat sebuah sound effects-nya itu tersendiri. Dan pada saat eh, roketnya itu me- menabrak ataupun masuk ke dalam sebuah black hole, itu juga terdapat sound effects-nya itu sendiri. Dan pada saat playernya itu win ataupun menang di bagian akhir, maka terdapat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dari log panelnya itu sendiri, yaitu di dalam game kita, yaitu terdapat sebuah game log ataupun apa sih yang sudah kita buat selama game itu berjalan. Misalnya dari awal player satu itu eh, mendapatkan angka berapa, maka akan muncul di bagian game log, yaitu seperti riwayat ataupun history dari setiap masing-masing playernya itu sendiri. Kita inisiasikan di dalam Java-nya itu sendiri di dalam kelas GameLog Panel, yang mana kita atur sedemikian rupa baik dari jenis font, dari jenis ketebalan, dari jenis background color, dan juga line-nya itu sendiri seperti apa, marginnya itu seperti apa, itu dibuat agar berada di bagian kanan gamenya itu sendiri dan eh, sesuai dengan updatean dari masing-masing langkah dari playernya itu sendiri. Dan ini akan diinisiasikan pada saat setelah kita men-play ataupun menekan tombol play di awal. Dan juga eh, akan bisa dapat di scroll juga kalau misalnya sudah ada banyak game log itu tersendiri. Dan game log ini juga menangkap beberapa event seperti pada saat player tersebut itu nge-crash ataupun mendapatkan angka angka berapa pada saat nge-roll dice ataupun pada saat mendapatkan poin, maka akan terupdate di bagian game lognya itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari konsep dari tangganya ataupun black hole-nya itu sendiri. Jadi, pada saat kita nge-play sebuah permainan baru, maka kita akan secara otomatis akan mengenerate sebuah black hole ataupun dalam konsep di game biasanya yaitu ular tangga, yang mana kita bisa dapat menteleportasi playernya itu sendiri ataupun roketnya ke bagian naik ataupun ke bagian node yang lebih tinggi, dan tidak bisa sebaliknya, tidak bisa mundur. Nah, kalau misalkan di sini ada black hole yaitu 13, yaitu dia akan menteleport ke node selanjutnya yang lebih tinggi, dan itu diatur di bagian di game page di bagian cache di black hole-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita normal cache ataupun pada saat sebuah player itu mendarat di black hole, maka dia akan mendapatkan sebuah notifikasi dan dari playernya itu akan berpindah node-nya dan diatur di bagian board-nya itu juga. Nah, pada saat dia mendapatkan black hole tersebut, dia juga bisa diupdate di bagian log panelnya itu sendiri dan akan mendapatkan men-trigger sebuah event yaitu audio manager, yaitu mendapatkan sebuah sound effects dari black hole-nya itu sendiri. Dan pada saat setelah dia mendapatkan black hole, maka akan di break dan akan diupdate, yaitu dia mendapatkan landing di eh, node yang berada di ujung dari black hole-nya itu. Mungkin saya akan sedikit menambahkan, yaitu kita konsepnya tidak sesuai dengan board game ular tangga pada umumnya. Kita membagi node-nya 64 node menjadi 4 bagian, yang mana kita konsepnya yaitu setiap dari bagian node-nya itu sendiri, yaitu terdapat node yang di tengah yaitu berperan sebagai matahari. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari game ular tangga kita kali ini yang merupakan kustomisasi menjadi game Galaxy Board Adventure. Sekian, terima kasih.